1, 2, 3, 4, bang. Al-ahdatsu insani asgharu wa akbar. Al-ahdatsu jam'u hadath wa huwa lughatan asy-syai'ul hadith. Fa yutlaqa 'ala al-asbab allati yantahi biha al-amr. Hadirin jamaah majelis ta'lim al-husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas tentang hadas. Al-ahdath, hadas itu terbagi ithnani, menjadi dua. Pasti ini kita sudah tahu, asghar dan akbar. Asghar artinya apa? Kecil, shaghir. Kalau kabir artinya apa? Besar. Jadi hadas terbagi menjadi dua. Hadas kecil, hadas besar. Apakah ada hadas sedang? Enggak ada. Walaupun di dalam kitab ini wakila innal janabata la asghara wa la akbar. Sesungguhnya junub itu enggak kecil enggak besar, tapi sedang. Tapi ini perkataan tidak kuat. Kila, kalau kila itu ada yang berkata tapi nggak tahu orangnya. Ya, kata orang, gitu. Kata orang. Tapi di sini karena ini ada kitab berarti kata ulama. Yang paling kuat, hadas itu terbagi menjadi dua, kecil dan besar. Hadas itu apa? Asbabul lati yang kaifiatul. Sebab-sebab yang menghentikan toharoh, bersuci. Jadi contoh gini, kita udah bersuci nih, gara-gara kena hadas, maka bersuci kita jadi apa? Berhenti, udah nggak berguna lagi. Kita udah wudu, kemudian kentut, maka wudunya selesai. Bisa dipahami? Kita wudu, atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram kita, maka wudu kita batal, wudu dia juga batal. Itu bedanya. Beda kalau kemaluan, ada orang Islam megang kemaluan kita, yang batal siapa? Laki-laki nih, yang megang. Gak amat bercandanya. Mungkin lagi sunat kali. Yang lagi sunat dipegang gitu, maka dia yang batal, yang megang. Kalau yang dipegang gak batal. Al-asgharu ma'ujabal wudu'a wal akbaru ma'ujabal ghusla. Hadas kecil maka wajib berwudu. Kalau hadas besar wajib apa? Wajib mandi. Ingat hadas kecil apa penyebabnya? Jangan sampai lupa. Hadas kecil penyebabnya apa? Bahasanya yang betul. Kalau di situ contoh apa? Ingat-ingat, keluarnya sesuatu dari lubang depan, lubang belakang, jangan kencing doang. Karena yang keluar dari air lubang depan itu kencing doang. Kadang-kadang itu orang penyakit nanah keluar, darah keluar, bahkan batuk keluar. Ada. Makanya bahasanya segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang itu yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama. Yang kedua apa? Ayo, hilang akal, tidur, mabok, ayan, itu masuk hadas kecil. Tidur, pengen sholat Jumat, kakinya diangkat gitu. Apa yang dari itu? Batal. Minggu depan ditanya lagi nih, yang menyebabkan hadas kecil apa? Ya sampai lupa. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ibu nggak batal, bibi
Batal apa enggak? Enggak. Kalau sama bibi, ngerti nggak maksudnya bibi? Maksudnya Saudara. dari yang saudara gitu, kayak dari bapak gitu. Ini contoh, mama punya adik kan, kecil tuh, ente sentuh sama dia, itu batal. Nanti ya? Iya. Karena kan bibi kan, zaman bibi kan? Iya. Ibu kita punya adik perempuan, kita sentuh sama dia, nggak batal. Tapi bibi boleh nemu, batal. Oh ya, bibi, ya manggil bibi, sama. Tapi kalau sama sepupu nih, sepupu kita yang perempuan ya? Ada Saul. Ada ya? Belum gede. Ya, kalau belum gede agak batal, 5 tahun baru batal. Ada. Misalnya sepupu nih, sepupu beneran, sepupu. Ada ya? Iya. Yang paling yang perempuan yang boleh. Ya pokoknya, iya pokoknya ada tuh sepupu. Sepupu batal apa enggak? Batal. Ada. Karena dia jauh jaraknya. Pokoknya kalau bibi kita paman, ya paman kan kita laki-laki. Ya masalah. Tapi bibi kita batal tuh. Nenek batal nenek? Enggak. Kagak. Ingat-ingat tuh. Guru batal enggak? Batal lah. Batal. Orang sekarang aja ada viral guru sama murid nikah. Boleh apa kagak? Boleh, nggak jadi masalah. Ya karena sebab dia boleh nikah, makanya wudunya batal. Justru orang yang wudunya nggak batal sama kita itu haram nikah. Gampangnya begitu. Ngerti gak nih? Orang wudu sentuh sama kita batal, berarti kita boleh nikah sama dia. Oh, Ustaz, berarti suami istri. Ya karena suami istri itu wudunya batal. Kalau dia kagak batal, kagak boleh di suami istri. Hukumnya haram karena disebut mahram, artinya haram dinikahin. Kalau mau peribadinya apa kemarin tuh? Pakai baju haram. Yang keempat apa? Yang batal, yang harus kecil. Memegang Kemaluan atau menyentuh kemaluan. Jangan sampai lupa. Pertama apa tadi? Keluarnya sesuatu dari lubang depan atau belakang. Kedua, hilang akal. Tiga, bersentuhan kulit laki-laki perempuan. Kalau baju ingat tuh kagak batal. Yang Islam aja. Yang keempat apa tadi? Memegang kemaluan. Kalau ada bajunya, celananya, sarungnya, celana dalam batal enggak? Kagak. Yang batal itu batangnya. Mohon maaf nih, bukan apanya, bukan bijinya. Ngerti gak? Kalau bijinya udah kayak rata-rata deh. Dipegang batal apa kagak? Kagak. Tapi jadi Sawal. paham. Tapi kalau batangnya baru batal. Batangnya pun pakai ini. Kalau pakai ini batal enggak kemarin? Enggak. Harus besar berapa? Yo. Ada 6. Pertama apa? Meninggal dunia. Oh, makanya dimandiin dulu ya. Iya. Itu mandi. Sebenarnya. Itu kan kalau mandi kan ada Kalau ya. bisa tuh, Hah? Balik tapi Kalau mandi kan ya. Iya dan ini. Kalau nggak cepet ketinggalan. Tadi meninggal dunia, terus keluar mani. air mani, keluar air mani sengaja nggak sengaja, pokoknya Batal.
bukan batal, mandi wajib. Namanya hadas besar. Jangan suka onani. Bahaya. Udah pertama ketagihan, yang kedua obatnya susah. Bisa dipahami. Dan itu akan melemahkan pertama urat-urat saraf kemaluan, yang kedua otak kalian. Tuh akibatnya tuh mudorotnya. Makanya sekarang anak muda itu dijajah dengan film-film yang gak jelas. Kalau udah sekali nonton ketagihan, udah otaknya itu lebih parah daripada otak itu diadu sama tronton. Mobil gede nih, dia ada kepala kita pecah. Itu akibat nonton itu lebih parah lagi. Dahsyatnya akibatnya. Jangan pengen tahu dan nggak usah tahu. Lebih bagus. Nah akibatnya keluar air mani. Keluar air mani kan bukan hanya berhubungan doang. Contoh, ente malam-malam tidur, mimpi ketemu bidadari turun dari oplet, cakep banget, baru dipegang tangannya, dan sebetulnya mimpi basah aja. Maka pertama itu sudah disebut dewasa, yang kedua hadas besar. Kalau misalnya ragu-ragu, tanya sama ibunya, tanya sama ayahnya. Saya ini semalam tadi subuh-subuh pas pengen keran, kenapa saya cium. Kalau seandainya baunya pesing, berarti mengopol. Nah, itu berarti mengopol. Kalau seandainya baunya itu seperti bau beklin, nah beklin, baunya beklin, maka itu namanya hadas besar. Kalau udah hadas besar, sholat jadi wajib, puasa jadi wajib. Ini udah biasa belum? Udah, wajib sholat. Dia mau ditanya. Asal bisa belum ya? Kamu tidur pernah? Harus ditanyain, jangan didiminnya karena udah kewajiban. Sering itu beda. Karena kalau ada begini nih, sholat ya nggak meninggal. Misalnya meninggalkan sholat, belum berdosa, tapi udah wajib diperintah supaya terus belajar. Tabok boleh Ustaz. Kemudian apa lagi? Bersetubuh. Beda keluar air mani, beda dengan bersetubuh. Tadi kan dibilangin nih, orang keluar air mani belum tentu bersetubuh, ngerti gak? Orang bersetubuh belum tentu keluar air mani. Bersetubuh itu artinya bertemunya kelamin laki-laki dengan perempuan. Kalau udah kelamin laki-laki ini ujungnya, helmnya itu masuk ke dalam kelamin perempuan, itu namanya udah apa? Udah bersetubuh, walaupun cuma masuk doang helmnya. Makanya orang berzina itu kalau udah masuk kepalanya itu kemaluan. Di zaman Nabi itu ada perempuan ngadu, bahkan yang mengaku ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kata Rasulullah, mungkin kamu belum berzina, hanya di paha doang. Ya karena Rasul itu betul-betul menjaga kehormatan seseorang. Karena yang namanya perempuan berzina itu nggak ada harganya, nggak terhormat. Makanya ketika Hindu itu kan perempuan yang mana akan jatuhnya Hamzah. Hamzah, pamannya Nabi, Sayyidina Hamzah itu meninggal ketika perang Uhud. Ditombak oleh Wahsy. Pendengar cerita itu? Pernah nonton dulu. Ditombak sama Wahsy. Jadi perang, salah satu perang yang dialami kekalahan, yang kalah orang Islam itu salah satunya adalah perang Uhud. Perang Uhud itu perang di gunung. Dan itu adalah strategi memanah. Orang kafir itu dulu
Khalid bin Walid itu kan panglima perang yang tidak terkalahkan. Dari dia masih kafir sampai dia udah masuk agama Islam. Itu Islam kalah tuh dengan Khalid bin Walid. Dia punya strategi bagus. Nah, itu ditombak Wahsy menombak, Hamzah meninggal, jatuh dibelah sama Hindu, dimakan. Saking bencinya dia. Yang jadi permasalahan ketika Hindu masuk Islam, kata Hindu apa? Mungkin saya bandel banget tuh, saya bunuh orang ini. Tapi ada satu dosa yang tidak saya lakukan. Apa itu? Berzina, kata dia. Karena saya seorang wanita bangsawan terhormat. Kalau seandainya saya wanita tidak terhormat, mungkin saya akan melakukan perzinahan. Jadi wanita yang terhormat adalah wanita yang tidak mau berzina. Nah, hubungan suami istri itu pengen dia berzina, kalau berzina halal atau haram, tetap mandi wajib. Walaupun hanya tadi dibilangin hanya separuh dari kemaluannya yang masuk, itu sudah berzina namanya, sudah berhubungan namanya. Nauzubillah min zalik. Itu dirajam. Ada yang dicambuk dulu. Kalau yang masih bujang, gadis dicambuk. Nauzubillah. Dicambuk sampai berapa? 100. Misal 50 cambukan mati, meninggal dunia, ya udah kubur. Kalau 100 kali hidup, dia diasingkan. Atau diasingkan, dikeluarin dari kampung. Kalau di sini enggak tahu dikawinin, nggak ada yang diraja, nggak ada yang diusir. Tapi beda yang sudah menikah, yang selingkuh sudah menikah, dia berzina, maka tubuhnya itu dipendam setengah, dilempar pakai batu sampai apa? Sampai mati. Nggak boleh batu gede. Kalau batu gede langsung mati, nggak seru. Nah, berarti segini boleh gede segini nih, ya segini nih. Pakai kelihatan, benjol kesian, batu sampai mati. Itu kalau betul-betul ketahuan. Dan kita nggak boleh menuduh orang berzina, haram hukumnya. Menuduh orang berzina nggak boleh, walaupun dia satu kamar, laki perempuan, nggak tentu dia berzina. Ya mohon maaf, kita nggak boleh menuduh berzina, kecuali memang betul-betul mata gitu kan melotot. Itu kan harus ada saksinya, harus ada saksinya. Itu hukum Islam itu adil. Tidak, bukan berarti kejam atau gimana, bukan, untuk kehormatan manusia. Kalau seandainya terjadi, pasti kita rugi. Selanjutnya apa yang ada sebesar itu? Haid. Haid itu perempuan. Nifas juga sama, haram perempuan. Kalau haid itu adalah siklus per bulan. Dia keluar darah dari kemaluan perempuan itu kurang, kalau misalnya minimal itu 1 hari 1 malam. Misalnya perempuan itu dari Isa misalnya nih, Isa dulu keluar darah, tahu-tahu jam 10 udah berhenti, maka bukan haid, namanya istihadah. Istihadah itu darah penyakit, kurang dari 24 jam, lebih dari 12 hari. Dengarkan bahasanya nih. Ini jangan diisi istihadah dulu. Jadi gini, haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan karena memang sebab darah kotor ya. Itu 24 jam. Misalnya lebih, contoh 24 jam berarti sehari, kan berarti kan sehari lewat sejam misalnya. Itu masih haid. Karena minimalnya saja 24 jam. Umumnya berapa? 6, 7, 8 hari. Semingguan. Paling lama haid itu berapa hari?
15 hari. Bagaimana kalau 15 hari dia masih keluar darah? Namanya istihadah, darah penyakit. Bisa dipahami? Kalau darah istihadah wajib sholat. Kalau darah haid haram sholat. Makanya perempuan itu banyak liburnya. Ente pada kalau nggak sholat Jumat berarti perempuan. Kenapa nggak sholat haid? Masya Allah. Paham? Jadi kalau haid itu siklusnya seperti itu 24 jam. Keluarnya cuma 4 jam, yang nggak bisa dikatakan haid itu istihadah, penyakit yang keluar. Perempuan itu rata-rata buat rata-rata ya. Ada yang malas. Contohnya udah suci sebenarnya di pagi nih, dia mau mandi. Atau dia maunya terakhir sekalian johor asar aja sekalian. Sebenarnya dia udah dosa meninggalkan sholat apa zuhur. Makanya kalau udah suci ini langsung aja mandi udah. Rata-rata begitu anak sekolah begitu. Kenapa kamu bawa Quran tadarus? Saya belum mandi besar, udah mandi sama sekolah. Banyak kan gitu. Bahkan anak laki-laki ditanya kenapa nggak sholat, belum mandi basah, belum mandi hadas besar. Emang ngapain nggak malam-malam? Kan aneh. Aneh. Kalau perempuan masih logika, oh ya mungkin dia haid, mandi hadas. Laki-laki yang mandi hadas setiap malam. Ya kalau suami istri, maksudnya berkeluarga, ya wajar normal, nggak bocah, SMP. Bahaya. Jadi haid itu siklusnya seperti itu. Karena ada perempuan itu, mohon maaf, itu sampai sebulan 2 bulan darahnya masih keluar, bahkan lama tahunan. Kesian apa lagi? Kesian. Sampai-sampai jiwa dia itu terganggu. Karena kalau orang sudah tidak sholat, orang Islam tidak sholat, dia akan lebih mudah dirasuki oleh makhluk seperti jin. Itu lebih mudah karena jiwanya enggak sholat, raganya enggak sholat, jiwanya enggak sholat. Banyak yang terjadi seperti itu karena pertama masalah dia haid, kemudian istihadah berbulan-tahun, dia anggapannya dia agak sholat kan dia, karena dia nggak tahu ilmunya. Akhirnya kalau sholat dia semuanya tahu, dia bilang haid. Padahal haid itu batas paling lama berapa hari tadi? 15 hari. Setelah itu namanya istihadah. Benar-benar kasihan, jiwa itu terganggu. Orang sholat sama gak sholat, contohnya pernah ninggalin sholat gak? Nah, rasanya enak apa enggak? Gelisah kan? Walaupun kelihatannya bohong atau bagaimana, tapi kelihatan pasti gelisah. Kecuali memang orang yang berbiasa, orang berbiasa ada sholat itu beda. Sholat agak sholat, agak ada efeknya sama dia. Tapi bagi kita yang sholatnya rajin, sekali tinggal saja, itu pasti gelisah. Bahkan orang yang sering berjamaah, enggak berjamaahnya bisa-bisa nangis. Itu Andalusia dulu awalnya gitu. Remajanya itu nangis itu gara-gara sebab apa? Ketinggalan sholat berjamaah. Lama-lama nangisnya gara-gara perempuan. Hancur dah tuh generasinya. Kalau nifas itu darah setelah melahirkan. Kan haid. Nah, nifas. Kalau nifas itu adalah darah. Contoh nih, bayi lahir, gitu kan, dia kan bawa darah kan, nah bawa. Makanya nifas itu minimal segumpal darah. Bayi lahir, darah keluar segumpalan misalnya. Katanya di situ berhenti, tetap namanya nifas. Sudah dipahami? Paling lama, udah paling lama. Umumnya berapa? 40 hari. Allah tuh maha kasih sayang. Kenapa kok ada
supaya dia ngurusin bayi, dikencingin, bener kan? Dia ngurusin nya, dan dia nggak sholat. Paham? Dia nggak sholat, dia ngurusin aja tuh. Makanya dikasih nifas 40 hari. Jadi setiap hari itu selama 40 hari mungkin terus Keluar darah terus. Ini 40 hari, paling lama kapan? 60 hari. 2 bulan suaminya pusing gitu. Suaminya pusing, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi harus sabar. Kalau sebab siapa itu lahiran, sebab suaminya. 60 hari dia bisa, perutnya lebar-lebar karena kan awalnya kan lembut, kemudian keluar, jadinya apa pastinya? Kempes, tapi kan semakin lebar, kayak karat gimana sih? Itulah, makanya sayang sama ibu, sayang sama mama, manggilnya ke Umi ya, Umi ya, sayang sama Uminya berarti. Iya lah, sayang. Di sini lahirnya sesar ada nggak? Normal semua kan? Sesar. Oh iya, dua sesar. Alhamdulillah. Paham ya? 60 hari dalam dua ngurusin bayinya. Nah, itu berapa tadi? 5 kan? Iya. Satu lagi apa? Melahirkan. Soalnya ada orang melahirkan kagak nifas, disesar lah. Kan dia kalau kemaluan diangkat misalnya. Pokoknya orang melahirkan pengen sesar atau kagak itu udah harus besar. Pokoknya melahirkan, kelahiran darah. Ini namanya melahirkan harus besar nanti. Ustaz saya bodoh amat. Pokoknya kalau udah melahirkan itu hadas besar. Apa? Begini, nifas, keluar darah. Enakan mana? Enakan normal. Kalau normal itu sakitnya paling berapa hari doang. Kalau sesar itu lama, sebenarnya jemput lama, 2 tahun, 3 tahun. Lama, dia besar. Jadi harus besar. Ingat-ingat tuh. Meninggal dunia itu. Meninggal dunia ya. Mandi harus besar dimandikan. Dulu ada sebuah kisah. Namanya ini kisah ini sangat unik ya. Jadi ada seorang ulama. Ulama ini ngidam-ngidamnya punya anak. Anaknya anak soleh, pengennya kan begitu. Sedangkan ulama ini sudah tua, belum juga dikaruniakan anak. Pas meninggal dunia, ulama ini mohon maaf ketika lagi mau dimandiin nih, lagi dulu jenazahnya, itu kemaluannya berdiri. Karena kalau pakai logika zaman sekarang nggak normal kan? Ini kan namanya karomah, kemuliaan yang Allah berikan. Yang masih bisa. Udah meninggal tapi kemaluannya berdiri. Mungkin kalau zaman sekarang itu dibilang oh ini gara-gara kelakuannya masa mudanya atau gimana kan? Enggak dosa. Pikiran dosa aja. Karena dia sujud aja sama orang. Bener kan? Pas pikiran sujud. Akhirnya ini ulama-ulama yang memandikan itu bersepakat. Udah panggil lagi istrinya. Istrinya disuruh ngapain? Melayani. Berhubungan tuh. Istrinya hidup berhubungan sama siapa? Sama ulama yang suruh meninggal dunia, sama mayit. Tapi ini kisah nyata. Setelah itu selesai, sudah berhubungan selesai, udah ulama itu betul-betul udah normal kembali, udah meninggal. Ini juga udah berfungsi lagi, udah baru dibandingin.
yang mandi ini mandi harus besar. Ini Sekalian udah mandiin jenazah. Beberapa bulan kemudian istrinya hamil. Kalau udah tua. Karena ini namanya kemuliaan Allah memberikan kepada seorang waliullah. Pengen punya anak, gak punya anak, akhirnya dikasih di ujung-ujung, bukan di ujung hidup kalau udah meninggal kan. Tapi dikarenakan anak juga gak? Bersyukur gak? Bersyukur walaupun dia kagak merasakan dia punya anak. Tapi luar biasa anaknya jadi ulama. Dinamakan anak itu lagi dinamakan siapa? Ibnul Mayyit. Ibnu artinya anak, Mayyit bapaknya udah meninggal. Ibnu Mayyit. Masya Allah. Kuasa Allah. Al-awratu arba'un. Sekarang kita bahas masalah aurat. Aurat itu ada 4. Al-awratu jam'u auratin. Aurat itu bentuk jamak dari kata aurah. Aurat wa hiya lughatan an-naqsu. Aurat itu secara bahasa artinya kekurangan. Orang yang buka auratnya artinya orang yang kekurangan baju, orang yang kekurangan celana. Wa syar'an 'ala ma yajibu satruhu. Nah, kalau tadi secara bahasa aurat artinya kekurangan, maka secara syariat aurat itu artinya segala sesuatu yang wajib ditutupin. Wa huwa alladhi yadhkuruhu al-fuqaha'u huna wa 'ala ma yahrumu nazruhu wa yadhkurunahu bin nikah. Jadi yang namanya aurat itu menurut para ahli fikih yang dimaksud aurat di sini adalah ma yahrumu nazruhu. Aurat itu haram untuk dilihat. Paham? Aurat tadi artinya apa? Segala sesuatu yang kurang. Nah, secara syariat wajib ditutupin. Karena wajib ditutupin sehingga orang yang melihat aurat itu hukumnya berdosa. Walaupun ada di depan mata kita, kecuali memang sekali pandang. Contoh, kita naik motor, ada orang lewat, roknya segini nih. Kita begitu tuh, nengok, kagak berdosa. Karena lagi kagak sadar kita. Ngerti kan kita gitu. Oh, haram. Kalau dia haram. Kalau niatnya mandangnya notot aja. Jadi nazratul mulaka wa nazarnya alaika. Pandangan pertama itu berdosa, tapi pandangan kedua baru berdosa. Pandangan kedua maksudnya gimana? Lihat haram, astagfirullah. Kan ya astagfirullah. Tapi dia ingat lagi, pandangan kedua itu haram. Oh, Ustaz, bagaimana kalau saya lihat pertama tapi lama gitu? Dosa kagak? Dosa, ada sengaja. Karena pandangan pertama itu kagak sengaja. Ya paling repot lagi macet, lampu merah. Kita udah kesono, namanya setan. Enggak boleh ke sana, dari mereka ke sana. Jadi lo lihat aurat itu haram hukumnya, nggak boleh. Paham? Auratnya bagaimana kalau TV? Sama aja haram. TV-nya diganti dulu kan ya. Saya pernah foto kalau pindah matanya. Itu repot rusak, kemudian rusak. Dosa. Ini yang pertama nih. Al-awrati bi'atibari al-ta'did al-mukhtalif bi-ikhtilaf al-ashkhas wal ahwal arba'atu aqsam. Jadi aurat itu kan ada batasannya dan berbeda-beda jenisnya tergantung orangnya dan keadaannya.
Ngerti nggak maksudnya? Laki-laki sama perempuan auratnya sama nggak? Beda. Orang lagi sholat sama nggak sholat beda nggak auratnya? Beda. Makanya disebutkan di sini dia ikhtilafil ashkhas, sesuai dengan perbedaan orangnya, wal ahwal dan keadaannya. Yang pertama, auratul rajuli mutlaqan wal amatu fi shalah ma baina surr wa rukbah. Aurat laki-laki secara mutlak dan amah. Amah itu apa? Budak perempuan. Jadi budak perempuan itu disamakan, disejajarkan dengan auratnya laki-laki secara normal. Dipahami? Sekarang ada nggak budak? Kagak ada. Jadi kita anggap yang fokus kita adalah laki-laki. Fis sholat, ketika sholat, ingat ketika sholat, ma baina surr wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Ini benar dijelasin kan, sholat pakai sarungnya di atasnya nih, ulu hati sampai betis. Boleh enggak? Boleh. Agak tau malu tapi saya mau sholat mau takut pakai sarung gitu. Kalau sehat atau gila ya. Tapi secara hukum sama enggak? Sama. Itu orang gila loh katanya. Mendingan pakai kaos kutang. Orang pakai kaos kutang aja sholat, ya pakai kaos kutang. Kamu sholat. Jangan disuruh nyoba. Coba lah begitu. Pakai peci putih, peci haji, kaos kutang, sarung, pakai sorban lagi. Niat banget. Sisa emang, tapi ada bagi namanya. Nah di sini juga di Bukhari juga ada ulul nisa ajnabiyat wa'adam. Nah setelah keadaan ini kan wajib ketika sholat, bahkan dua sholat juga sama. Makanya kalau berenang, itu berenang kasusnya. Ente punya celana, itu celananya itu dibawa pusar, haram. Karena apa? Membuka aurat. Kalau berenang pakai baju, Ustaz, memang sudah rapi, tapi perempuan yang orang-orang perempuan kalau pakai baju, berarti kita benar kalau kalau berenang kan sekarang udah kalau perempuan kan ada tempat berenang khusus perempuan kan ada kan? Iya laki-laki. Nah iya kalau berenang di bak ada ikan hiu. Berenang gitu lah, kaki itu bocor uang. Nanti kalau itu udah nggak usah. Kecuali memang kita lihat kondisinya, bentuk aurat apa enggak. Karena sekarang di dalam berenang itu kan ada yang pakai hijab gitu kan. Tapi masalahnya kan lambung tubuhnya kelihatan. Sia-sia. Makanya udah berenang ya berenangnya lu pakai gamis misalnya. Tapi kalau pakai gamis kena air juga apa? Berat. Nyempatnya apa? Harganya kan udah berenang. Kecuali memang barunya tebal gitu kan, perempuan gitu, ya masalah. Memang itu tempat khusus perempuan. Kalau laki-laki juga udah pakai baju udah ada cara panjang, pakai baju tapi cara segini. Aurat jadi. Aurat. Udah kentul, maksudnya pokoknya lepas tangannya. Bahaya. Jadi kalau ada perempuan sama perempuan itu pengen istilahnya ibu kita dan saudara kita atau saudara kita itu sama, nggak boleh panjang, mandi berdua nggak boleh, kecuali bocil 4 tahun itu juga laki-laki sama laki-laki nggak boleh laki perempuan, udah diajarin sama Islam. Karena apa penyebab kenapa ada namanya perzinahan anak-anak usia dini itu gara-gara sebab apa? Rumahnya satu petak.
4 kali 4 tinggal itu ibunya, bapaknya, dia keluarga. Akhirnya kan emaknya buka baju dilihatin, bisa dipahami. Kita nggak boleh masuk ke kamar orang tua kita, nggak boleh kecuali diizinin karena kita sudah dewasa. Kalau empat tuh ketok pintu dulu, nah boleh masuk ya, ayah boleh masuk ya. Orang tua juga sama, masuk akal. Ya maksudnya takutnya kamu lagi main ngatur doang jangan. Ya, makanya awal itu betul dijaga karena itu kekurangan kita harus ditutupin. Masalahnya kan zaman sekarang aurat itu bukan kekurangan tapi kelebihan dia. Kan anehnya juga karena kelebihan kita tampakkan. Seharusnya kalau kekurangan ditutupin. Aurat itu artinya kekurangan ditutupin. Kalau sekarang dibuka berarti seakan-akan aurat itu adalah kelebihannya dia. Nauzubillah min dzalik. Wallahu bisa sesuai. Insyaallah kita lanjutkan masalah aurat lagi ini. Ini baru laki-laki nih. Nah, aurat bicong bagaimana tuh?